Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Anissa Septiani. Ibu mengajar pelajaran kimia farmasi, di mana hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai titrasi asidimetri. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama menyimak. Mudah-mudahan yang Ibu jelaskan ini dapat dipahami. Baik, langsung saja seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai titrasi asidimetri. Sebelumnya, ada yang pernah tahu atau mengetahui apa itu titrasi asidimetri? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu bacakan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan titrasi asam basa. Yang kedua, menjelaskan jenis titrasi asam basa. Yang ketiga, menjelaskan indikator yang digunakan pada metode asidimetri. Dan yang keempat, menganalisis penetapan kadar dengan metode asidimetri. Nah, di sini ada pengertian mengenai asidimetri. Asidimetri merupakan salah satu metode kimia analisis kuantitatif yang didasarkan pada prinsip titrasi asam basa yang berfungsi untuk menentukan kadar basa dalam suatu larutan secara analisa titrimetri. Nah, asidimetri ini termasuk ke dalam reaksi netralisasi. Sebelumnya pasti kalian mengetahui ya, di penjelasan yang sebelumnya, kalau analisis itu kan ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif. Ibu membahas sedikit tentang analisis kualitatif itu apa sih gitu ya, dan analisis kuantitatif itu apa sih. Ibu ingin menjelaskannya dengan penjelasan sederhana ya. Misalnya contoh nih, Ibu punya siswa tersebut bernama Merlin. Ya, Merlin ini jika Ibu identifikasi, Merlin rambutnya berwarna merah. Merlin memiliki warna kulit hitam. Merlin warna bajunya merah. Ya, itu berarti termasuk ke dalam analisis kualitatif. Sedangkan jika Ibu menganalisis Merlin berdasarkan berat badan, misalnya Merlin berat badannya adalah 65 kg. Ya, berarti itu sudah masuk ke dalam analisis kuantitatif. Ya, jadi titrasi asidimetri ini bisa digolongkan atau termasuk ke dalam titrasi kuantitatif atau analisis kuantitatif. Karena sudah jelas dengan titrasi ini kita ingin mengetahui berat dari suatu zat. Seperti itu ya. Nah, jika kalian lihat di gambar, ya di sini ada buret, ada Erlenmeyer. Tujuannya untuk apa, Bu, kedua benda ini? Nah, titrasi itu pasti identik dengan buret, identik dengan Erlenmeyer. Kenapa? Karena nanti akan ada larutan yang disimpan di buret dan akan ada larutan yang disimpan di Erlenmeyer. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat larutannya itu adalah larutan basa, sedangkan kalau larutan yang di Erlenmeyer ini adalah larutan asam. Seperti itu ya. Nanti lebih lanjutnya kita bahas selanjutnya ya. Nah, tadi kan dikatakan ya, jika titrasi asidimetri ini ya menggunakan reaksi netralisasi. Seperti apa sih reaksi netralisasi itu? Reaksi netralisasi itu adalah reaksi asam dan basa yang digunakan sebagai penggabungan ion-ion secara kimia. Asam adalah zat yang terdapat dalam air yang dapat memberikan ion hidrogen H+, atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah zat dalam air yang menghasilkan ion hidroksi. Jadi di sini maka kenapa dikatakan dengan reaksi netralisasi ya, karena di mana asam dan basa itu terjadi penggabungan ion-ion secara kimia. Ya, lanjut. Sebelum melakukan titrasi, maka dibuat larutan standar.
larutan standar dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan standar primer dan ada larutan standar sekunder. Ya, apa itu Bu? Larutan standar primer itu larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasi larutannya diketahui secara tepat, menetapkan konsentrasi larutan lain yang belum diketahui. Sedangkan kalau larutan standar sekunder itu adalah larutan suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui karena berasal dari zat yang tidak pernah murni. Jadi, apa Bu perbedaannya? Jadi kalau standar primer ini ya, kita ini sudah mengetahui konsentrasinya berapa karena dia berasal dari larutan yang murni atau dari senyawa murni atau zat padat murni. Seperti itu ya. Kalau standar sekunder ini, dia ini belum diketahui konsentrasinya. Kenapa Bu belum diketahui konsentrasinya? Karena dia bukan dari zat padat murni. Ya, jadi kalau misalnya nanti dalam titrasi ya, zat yang akan kita analisis itu dinamakan standar sekunder. Sedangkan kalau standar primer ini zat yang akan menjadi pembanding dari senyawa yang kita analisis. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, prinsip asidimetri. Ya, titrasi asidimetri melibatkan basa sebagai titer dan asam sebagai titran yang ditambahkan sedikit demi sedikit sampai keadaan titik ekivalen yang artinya titran dan titer habis bereaksi. Jadi titik ekivalen itu ya antara titran dan titer ya, titran dan titernya itu pada keadaan habis bereaksi. Ya, jadi titik di mana mereka bertemu itu ya, itu titik di mana mereka sudah habis bereaksi. Seperti itu ya. Nah, titran yang dipakai dalam titrasi asam basa selalu asam kuat atau basa kuat. Titik akhir titrasi mudah diketahui dengan pembuatan kurva titrasi, yaitu plot antara pH larutan sebagai fungsi dari volum titran yang ditambahkan. Ya, jadi nanti akan lebih jelasnya kita bahas di slide selanjutnya ya, yang pada intinya pada prinsip asidimetri ini yang harus kalian ingat itu adalah prinsipnya adalah netralisasi, di mana netralisasi ini yang dituju itu adalah titik ekivalennya. Ya, titik ekivalen ini apa? Titik di mana asam dan basa sama habisnya. Ya, secara garis besarnya seperti itu. Ya, kita lanjut. Indikator. Indikator itu kenapa Bu kita membahas indikator? Karena dalam titrasi ini kita membutuhkan indikator. Ya, indikator ini yang membantu kita mengetahui titik titrasi. Ya, titik ekivalen tadi. Di mana nih pertemuan antara asam dan basa ini sama-sama habis? Nah, indikator inilah yang memberitahu pada saat apa dia habis, ya. Nah, kita bahas dulu ke indikatornya. Indikator adalah zat yang dapat digunakan untuk menunjukkan sifat suatu zat melalui perubahan warnanya yang khas. Nah, jadi Bu, kenapa indikator ini bisa memberitahu kalau titik ekivalen telah tercapai? Karena dengan indikator ini kita dapat mengetahui perubahan warna. Dari perubahan warna ini kita dapat mengetahui bahwa titik ekivalen telah tercapai. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Indikator tunggal dapat membedakan larutan bersifat asam atau basa, tetapi tidak dapat mengetahui harga pH dan pOH. Ya, jadi indikator tunggal ini ya hanya dapat tidak dapat mengetahui harga pH. Baik, sekarang langsung saja ya ke pembahasan mengenai indikator.
Indikator itu ada 3 ya, indikator tunggal, indikator universal, dan indikator alami. Sedikit kita bahas ya mengenai indikator ini, kita lihat di sini. Apa itu yang dimaksud dengan indikator tunggal? Indikator tunggal ini dapat membedakan larutan bersifat asam atau basa. Jadi dia ini bisa membedakan mana asam, mana basa, tetapi dia tidak dapat mengetahui harga pH-nya atau harga pOH-nya. Ya, jadi hanya bisa membedakan mana asam, mana basa, tapi tidak secara spesifik menyebutkan berapa pH atau pOH-nya. Seperti itu ya. Contoh dari indikator tunggal ini adalah lakmus biru, lakmus merah, ya, fenolftalin, metil jingga, metil merah, dan brotimol biru. Ya, pastikan pada praktikum kimia dasar ya, kalian pasti pernah melakukan praktikum asam basa, di mana misalnya kalian ingin mengetahui asam atau basa menggunakan kertas lakmus. Ya, misalnya kalian menggunakan kertas lakmus merah. Ketika kalian celupkan ke dalam senyawa yang bersifat asam, maka lakmus merah akan tetap berwarna asam. Maaf, akan tetap berwarna merah. Ya. Tetapi jika kalian celupkan lakmus merah ke dalam basa, maka lakmus merah tersebut akan berubah menjadi biru. Ya, begitupun sebaliknya. Ya, lakmus biru. Lakmus biru jika kalian celupkan ke dalam asam, dia akan berubah menjadi merah. Ya, tetapi jika lakmus biru tersebut kalian celupkan ke dalam senyawa yang bersifat basa, maka dia akan tetap biru. Itu ya, dari situ saja kita sudah mengetahui dia dapat membedakan asam dan basa, tapi kita tidak dapat mengetahui berapa pH-nya dan berapa pOH-nya. Ya, lanjut terkait indikator universal. Nah, indikator universal ini dapat membedakan larutan asam atau basa dengan mengetahui harga pH dari larutan tersebut. Jadi, berbeda dengan indikator tunggal ya, indikator universal ini selain dia bisa membedakan mana asam dan mana basa, dia juga bisa mengetahui berapa pH atau pOH dari larutan tersebut. Ya, jadi kita dapat tahu nih berapa pH-nya. Ya, lanjut sekarang ke indikator alami. Indikator alami ini atau indikator asam basa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, bagian tumbuhan yang dapat digunakan di antaranya mahkota bunga, daun dan akar dibuat dalam bentuk larutan dengan cara mengekstraknya, ditetesi larutan asam dan basa. Kalau indikator alami ini sudah pasti menggunakan tumbuhan yang memiliki warna khas. Ya, warna khas itu misalnya seperti kunyit berwarna kuning, buah naga berwarna ungu. Ya, jadi dengan indikator yang atau tumbuhan-tumbuhan yang memiliki warna khas. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini indikator asam basa. Di sini digarisi tebal ya atau diberikan tanda merah terkait fenolftalin. Ya, dalam titrasi asidimetri ini indikator yang sering digunakan adalah fenolftalin. Ya, indikator yang dipilih adalah indikator yang cepat berubah pada inverse pH sekitar titik ekivalen. Ya, jadi fenolftalin ini jika kalian gunakan sebagai indikator ya, awalnya ini fenolftalin ini adalah warnanya bening. Ya, atau tidak berwarna. Tetapi jika kalian campurkan dengan pada saat titrasi setelah tercapai titik ekivalen ya atau melebihi titik ekivalen, maka si larutan itu akan berubah menjadi warna pink. Ya. Nah, pada saat perubahan itu kita jika sudah melihat perubahan warna yang stabil, misalnya di Erlenmeyer nih sudah diteteskan, ternyata sudah ada perubahan warna pink. Nah, kita lihat dulu, coba kita goyangkan lagi si Erlenmeyer kita, stabil atau tidak warna tersebut. Jika sudah ada warna dan stabil, walaupun warnanya hanya pucat, pinknya pucat sekali, itu sudah tercapai titik ekivalen. Jadi kita tidak perlu mencampurkan lagi atau melakukan lagi proses titrasi. Jadi di situ sudah langsung di stop. Ya, seperti itu.
Nah, titik akhir titrasi dan perubahan. Proses titrasi dihentikan apabila telah terjadi perubahan warna. Ya, di sini dijelaskan titrasi asam lemah dan basa kuat yang menggunakan indikator penoptalin atau PP ya adalah terjadi warna merah jambu atau pink dari tidak berwarna. Tadi ya sudah Ibu jelaskan ya. Pertamanya dia tidak berwarna, tetapi setelah titik ekivalen tercapai, maka dia akan berwarna merah jambu. Ibu ingatkan lagi, jika warnanya sudah stabil, ya, setelah kalian goyang-goyangkan ternyata warnanya sudah stabil, maka itu titik ekivalen telah tercapai. Walaupun warnanya tidak terlalu terlihat, tapi kalau sudah stabil itu sudah tercapai titik ekivalen. Ya, lanjut, titrasi basa lemah dan asam kuat yang menggunakan indikator metil jingga ya adalah berubahnya warna merah menjadi kuning. Ya, jika kalian menggunakan titrasinya basa lemah dan asam kuat, maka indikator yang kalian gunakan adalah metil jingga dan perubahannya pun dia dari warna merah menjadi kuning. Ya, dapat membedakan jika misalnya tadinya merah terus tiba-tiba merahnya menjadi mengarah ke warna kuning, berarti itu titik ekivalen telah tercapai. Ya, dan titrasi asam lemah atau asam kuat dengan menggunakan basa kuat yang menggunakan indikator penoptalin adalah terjadinya warna merah jambu pink dari tidak berwarna. Dan setiap kalian melakukan titrasi apapun, jika indikatornya itu penoptalin, maka pasti akan perubahan warnanya itu dari tidak berwarna menjadi merah jambu atau pink. Ya, selalu seperti itu. Dan jika pun kalian melakukan titrasi menggunakan metil jingga, maka warna yang dihasilkannya pun dari dia merah menjadi kuning. Akan selalu seperti itu. Ya, tidak akan berubah. Ya, kita lanjut. Nah, ini prosedur reaksi asidimetri. Ya, di sini bisa kalian lihat. Zat penitrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Buret ini ya bisa kalian lihat ini nah yang panjang ya. Panjang ini lalu ada statiknya atau statik itu penyangganya ya agar buretnya stabil. Ya, itu dimasukkan zat penitrasi atau titran. Ya, dimasukkan larutan bakunya ke situ. Larutan baku primer. Ya, masukkan ke situ. Ya, dimasukkan ke dalam buret. Ya, masukkan ke situ lalu zat yang dititrasi, ingat zat yang dititrasi atau titrat. Ya, ingat kalau zat penitrasi itu dinamakan titran, kalau zat yang dititrasi itu dinamakan titrat. Ya, ditempatkan pada wadah gelas kimia atau Erlenmeyer. Ya, atau yang biasa kita sering gunakan itu ada Erlenmeyer. Nah, alasannya pun kenapa Bu? Kalau kita titrasi itu menggunakan Erlenmeyer, karena ya Erlenmeyer itu kan bentuk atasnya itu adalah lebih kecil dan ke bawah menjadi besar. Dan jika kita pegang atau kita genggam di bagian atasnya itu akan lebih nyaman. Ya, pada saat kita memegang Erlenmeyer tersebut. Ya, maka kenapa kalau titrasi itu kita menggunakan Erlenmeyer, dia pun mempermudah kita memegang atau menggenggam Erlenmeyer tersebut. Ya, karena bentuknya yang atasnya kecil, ke bawahnya agak besar. Seperti itu ya. Nah, di sini lalu tambahkan 1 mili indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator penoptalin. Jadi si penoptalin ini bukan dimasukkan ke dalam buret ya. Buret itu yang tinggi tapi ke dalam Erlenmeyer. Ya, di sini ada contohnya ya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya. Nah, buret harus berdiri tegak. Nah, di sini maka kenapa ada statip atau ada penyangganya? Tujuan dari penyangga tersebut adalah memastikan agar buret itu berdiri dengan sangat tegak. Ya, jangan sampai buret tersebut itu miring sedikit pun itu akan mengganggu proses perhitungan. Atau misalnya kan kita mengetahui ini volume nih, misalnya buretnya kita menggunakan buret yang 50 mili misalnya ya. Nah, si garisnya itu harus lurus. Ya, karena itu mempengaruhi proses perhitungan. Ya, seperti itu, maka di sini diucapkan harus berdiri tegak.
ya, wadah titran tepat di bawah ujung buret dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih, ya. Kenapa Bu harus ditempatkan kertas atau tisu putih di bawah Erlenmeyer, ya? Karena kan statip ini warnanya itu adalah silver, ya. Nah, si statip ini karena berwarna silver, ya, jadi kita itu tidak bisa memastikan sudah ada perubahan warna atau belum. Sedangkan jika kita alasi di bawah Erlenmeyer kita itu adalah kertas, maka kita dapat lebih mudah melakukan identifikasi. Identifikasi apa Bu yang kita lakukan? Identifikasi sudah atau belumnya terjadi perubahan warna. Ya, seperti itu. Jadi, diberikan alas yang berwarna putih di bawah Erlenmeyer agar mempermudah proses identifikasi. Ya, kita lanjut. Nah, atur titran yang keluar dari buret. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Nah, ini ada tekniknya juga di dalam buret itu kan. Buret itu dia memiliki seperti keran, ya. Jangan kalau untuk titrasi ini memerlukan kesabaran. Ya, jangan asal cepat aja biar cepat, tidak seperti itu ya. Tapi larutan yang keluar dari buret itu harus tetes demi tetes ya. Kenapa demikian Bu? Karena kalian kelebihan satu tetes pun dapat mempengaruhi hasil dari zat yang kalian titrasi. Ya, satu tetes saja itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, nanti keakuratan atau akurasinya kurang. Seperti itu ya. Jadi jika kalian membuka keran, itu biarkan dia setetes demi setetes. Ya, jadi kuncinya untuk titrasi ini adalah sabar. Ya, sabar dan teliti. Ya, karena Ibu bilang satu tetes pun dapat mempengaruhi perubahan titrasi. Seperti itu ya. Lanjut. Hentikan titrasi, lalu catat volume titran yang terpakai. Lakukan pengulangan titrasi sampai 3 kali. Nah, untuk pengujian itu ya, kalian misalnya sudah melakukan 1 kali. Sudah ada hasilnya, lakukan lagi kedua kali, lakukan lagi ketiga kali. Ya, kenapa harus melakukan 3 kali seperti itu? Jadi kalian agar dapat mengetahui atau memiliki pembanding, hasil pembanding sudah sesuai atau belum. Ya, jadi akurasinya terjaga, presisinya pun terjaga. Ya, jadi lakukan 3 kali agar akurat dan agar presisi. Ya, lanjut. Hitung rata-rata volume titran yang digunakan, lalu hitung konsentrasi titer dengan menggunakan persamaan berikut. Rumusnya selalu sama ya, P1N1, P2N2. Ya, untuk rumus titrasi ini, volume titrannya itu bisa kalian hitung dengan rata-rata volume titran dengan rumus P1N1, P2N2, di mana P-nya itu adalah volume dan N-nya itu adalah normalitas. Ya, seperti itu.